Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amilian. Saya dari kelas 1 AP1. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah agama Islam. Pertanyaan pertama yaitu, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab. Tindakan mahasiswi tersebut, yaitu menyingkirkan batu dari tengah jalan, bisa dikaitkan dengan konsep Islami yang disebut ihtisab, yaitu melakukan perbuatan baik dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dari jalan merupakan bagian dari sedekah atau amal kebaikan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa menghilangkan rintangan dari jalan adalah salah satu bentuk cabang dari iman. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi tindakan mahasiswi tersebut merupakan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam karena menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan orang lain, serta memperlihatkan keimanan yang diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan makna Islam dari 3 akar kata. Baik, Islam itu berasal dari 3 akar kata, yaitu aslam, salam, dan salamah. Yang pertama yaitu aslam, artinya berserah diri atau menyerahkan diri. Dalam konteks Islam, aslam digunakan untuk menunjukkan tindakan seseorang yang telah menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lebih spesifik, aslam dapat merujuk pada seseorang yang memutuskan untuk masuk Islam, mengakui keesaan Allah atau tauhid, dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata ini juga menggambarkan sikap seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada aturan serta perintah Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 131 disebutkan tentang Nabi Ibrahim yang berbunyi, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 131. Dalam ayat ini, kata aslam tu yang berarti aku tunduk patuh digunakan untuk menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, assalam. Salam artinya kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini digunakan sebagai ucapan salam, yaitu assalamualaikum, yang berarti semoga keselamatan dan kedamaian dilimpahkan kepadamu. Salam mengandung harapan agar orang yang disapa senantiasa dalam keadaan damai, aman, dan sejahtera. Yang ketiga yaitu salamah. Salamah artinya kesejahteraan, keselamatan, atau keterhindaran dari bahaya. Kata ini mencakup konsep keselamatan fisik, mental, dan spiritual. Dalam konteks yang lebih luas, salamah juga berarti terjaga dari segala macam kerusakan, gangguan, atau bencana. Ini mencerminkan keinginan untuk hidup dalam keadaan yang baik dan sejahtera, tanpa adanya gangguan atau bahaya. Ketiga kata ini saling berkaitan dalam mencerminkan ajaran Islam yang mengutamakan penyerahan diri kepada Allah, menciptakan kedamaian dalam kehidupan, dan mengupayakan keselamatan serta kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan ketiga yaitu, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu kajian Al-Quran dan Islam dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Dan yang ketiga yaitu kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Jelaskan 3 pendekatan tersebut. Baik, pendekatan yang pertama yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini fokus pada pemahaman ajaran Islam melalui 2 sumber, yaitu Al-Quran dan sejarah Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk memahami pesan
hukum, dan petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup tafsir ayat, konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul, serta hubungan antara ayat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Kedua yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam memahami perkembangan dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan umat dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan umat Islam di berbagai zaman dan tempat. Ini membantu untuk melihat bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini mengkaji Islam dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang ada seperti fikih atau hukum Islam, yaitu mempelajari aturan-aturan praktis yang mengatur aspek ibadah dan muamalah atau interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi hukum ibadah, ekonomi, keluarga, dan lainnya. Yang kedua, ilmu kalam atau teologi. Ilmu kalam adalah mengkaji konsep-konsep dasar keimanan dan akidah Islam, seperti keesaan Allah atau tauhid, kenabian, serta kehidupan setelah mati. Selanjutnya, tasawuf atau spiritualitas, yaitu fokus pada aspek spiritual dan pembersihan hati dengan tujuan mencapai kedekatan kepada Allah dan mencapai akhlak yang mulia. Selanjutnya, filsafat Islam menggunakan metode rasional untuk memahami konsep-konsep Islam yang lebih abstrak, seperti hubungan antara Tuhan dan manusia serta alam semesta. Pendekatan ini membantu memahami Islam secara komprehensif, baik dari segi hukum, teologi, maupun spiritualitas, dengan menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga yaitu kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan ini dikenal juga dengan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. Ini mencakup pemahaman mengenai tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariat. Terdapat 5 tujuan, yaitu menjaga agama, artinya memastikan kebebasan beragama dan melindungi akidah Islam. Yang kedua, menjaga jiwa, artinya melindungi nyawa dan menjamin keselamatan jiwa manusia. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga akal, artinya memelihara kemampuan berpikir dan menghindari segala hal yang merusak akal seperti minuman keras dan narkoba. Yang keempat, menjaga harta, artinya menjaga hak kepemilikan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menjaga keturunan, yaitu melindungi kehormatan dan nasab, serta menjaga keluarga dan institusi pernikahan. Pendekatan ini berfokus pada memahami hikmah atau manfaat yang ingin dicapai dari setiap hukum Islam, sehingga penerapan syariat hukum Islam dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu maupun masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.